Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Selamat pagi anak-anak. Kita bertemu lagi dalam kegiatan daring untuk mata pelajaran humas dan keprotokolan. Semoga kalian semua dalam kondisi sehat dan siap duduk manis di depan layar ataupun di depan HP kalian masing-masing dengan alat tulis yang sudah disiapkan. Semoga pertemuan kali ini bisa berjalan lancar sehingga tujuan dari mata pelajaran humas untuk khalayak internal dan eksternal dapat tercapai. Kita mulai anak-anak. Regulasi bidang kehumasan. Sebelum saya jelaskan lebih lanjut, tolong kalian perhatikan di sudut kanan atas tentang gambar konstruksi regulasi. Nah, di dalam konstruksi tersebut menggambarkan bahwa kehumasan apapun itu selalu berdasarkan pada undang-undang atau regulasi. Artinya, setiap kehumasan selalu diatur di dalam perundangan. Nah, sekarang kita lanjutkan, kita pahami apakah regulasi itu. Regulasi adalah suatu peraturan yang dibuat untuk membantu mengendalikan suatu kelompok atau lembaga, organisasi dan masyarakat demi mencapai tujuan tertentu dalam kehidupan bersama. Tujuan dibuatnya regulasi atau aturan adalah untuk mengendalikan manusia atau masyarakat dengan batasan-batasan tertentu. Jadi, semua aktivitas kehumasan itu terikat oleh adanya aturan, dibatasi oleh adanya aturan-aturan. Pedoman regulasi bidang kehumasan. Yang pertama adalah berdasarkan pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2005 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Pedoman yang kedua, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Pedoman yang ketiga, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara. Pedoman berikutnya adalah Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan Organisasi Kementerian Negara. Di samping regulasi tersebut di atas, ada Perpres Republik Indonesia Nomor 24, ada Keputusan Menteri Komunikasi dan Informasi Nomor 371 Tahun 2007, dan undang-undang yang lainnya yang mengikat dan mengatur kehumasan. Semuanya bisa kalian baca pada bab 1 LKS kalian untuk regulasi bidang kehumasan. Sekarang kita lanjutkan dengan penjelasan berikutnya, dampak regulasi humas. Yang pertama, humas itu akan berdampak. 1. Sikap profesionalisme akan semakin dijunjung tinggi oleh humas.
Jadi, regulasi itu akan berdampak positif terhadap bidang kehumasan, di mana seorang humas akan bersikap lebih profesional di dalam melaksanakan tugas-tugasnya. Dampak yang kedua, seorang humas akan bisa menjadi penyambung antara perusahaan dan masyarakat, ataupun sebaliknya. Maksudnya adalah humas sebagai jembatan untuk menyampaikan informasi, untuk menyampaikan keberadaan dari suatu organisasi atau perusahaan kepada masyarakat secara umum, ataupun sebaliknya, menyampaikan keinginan masyarakat terhadap perusahaan tersebut. Dampak yang ketiga, informasi yang diberikan humas itu akan terjamin kebenarannya. Kenapa? Karena diatur oleh undang-undang atau regulasi. Dampak negatif regulasi humas. Yang pertama adalah informasi yang diberikan biasanya disisipi dengan kepentingan perusahaan atau organisasi. Yang pasti juga untuk memperoleh keuntungan dari perusahaan. Perusahaan berkeinginan agar masyarakat luas mengetahui, memahami, dan akhirnya tertarik dengan keberadaan dari perusahaan tersebut melalui humas yang sudah diberikan tugas untuk mensiarkan keberadaan perusahaan tersebut. Yang kedua, proses penyampaian informasi bisa disampaikan dengan cara yang lebih rumit, karena pada regulasi biasanya terdapat suatu aturan yang mengatur penyampaian informasi. Berikut adalah tentang khalayak humas. Di dalam public relation, kita mengenal adanya internal dan eksternal. Setiap organisasi memiliki khalayak yang berbeda. Coba kamu perhatikan pada gambar di sudut kanan. Nah, baik khalayak internal maupun eksternal, penetapan khalayak sengaja ditentukan agar pesan dapat diterima khalayak secara efektif. Khalayak atau publik adalah kelompok atau orang-orang yang berkomunikasi dengan suatu organisasi, baik secara internal maupun eksternal. Khalayak humas diantaranya adalah masyarakat luas, calon pegawai ataupun anggota, pemasok, distributor, konsumen, dan pemakai. Khalayak public relation. Khalayak public relation dibagi menjadi dua, khalayak internal public relation dan khalayak eksternal public relation. Khalayak public internal public relation. Dalam hubungan ini terdapat hubungan dengan karyawan employer relation dan hubungan dengan pemegang saham stakeholder relation. Hubungan dengan karyawan merupakan suatu kekuatan yang hidup, dinamis, yang dibina dan diabadikan dalam hubungan dengan perorangan. Sedangkan hubungan dengan pemegang saham atau stakeholder relation dalam menjaga komunikasinya dapat dilakukan dengan cara: 1. Menyatakan selamat kepada pemegang saham baru. 2. Memberikan laporan. Laporan tentang apa? Laporan keuangan. Sehingga pihak pemegang saham mengetahui perkembangan keuangan dari perusahaan sesuai dengan saham yang telah diberikan atau ditanamkan pada perusahaan tersebut. Yang ketiga, mengirimkan majalah organisasi. Nah, majalah organisasi ini bagi seorang stakeholder berfungsi untuk mengetahui perkembangan dari perusahaan. Dan ini hak dari seorang pemegang saham. Berikut pada gambar ini ada sekelompok orang yang sedang berkerumun, ada yang sedang berpikir, ada yang sedang pegang mic. Nah, ini menggambarkan adanya pertemuan secara face to face
yang merupakan bentuk komunikasi lain dalam rangka membina hubungan harmonis, meningkatkan pengertian bersama, dan meningkatkan kepercayaan. Pertemuan ini dapat dilakukan oleh pimpinan organisasi dengan para pemegang saham. Selain itu, juga bisa dilakukan pertemuan dengan para bawahan untuk terwujudnya hubungan yang harmonis. Nah, sekarang ada public eksternal atau eksternal public, dan tergambar pada bagan di atas ini, di atas slide ini ada internal stakeholder dan eksternal stakeholder. Internal ada employer, ada manager, ada owner. Eksternal ada pemerintahan, ada penanam saham, ada customer, ada supplier. Nah, unsur-unsur yang berada di luar kendali perusahaan atau yang kita kenal dengan eksternal public adalah hubungan dengan konsumen, customer relation, hubungan dengan pemerintah, hubungan dengan komunitas, ataupun hubungan dengan pendidikan. Nah, anak-anak, setelah saya jelaskan informasi tentang khalayak internal dan eksternal yang dibatasi adanya regulasi tadi, sekarang tugas kalian adalah mengamati gambar yang ada pada layar ini, di mana ada sekelompok orang yang bergumul di situ. Tugas kalian adalah memberikan penjelasan dari gambar di atas terkait dengan kegiatan kehumasan. Jawaban disampaikan melalui voice note dan dikirim melalui WA. Paham anak? Saya harapkan kalian betul-betul memahami sehingga kalian tidak kesulitan untuk mengerjakan tugas ini. Segera dikerjakan dan saya tunggu secepatnya. Terima kasih anak-anak. Semangat dan tetap semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. SMK bisa.